Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Ikitmania Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan saya. Ya, hari ini saya akan pergi ke Jakarta ya, tepatnya ke rumah orang tua saya. Jadi besok mereka mau ada acara pindahan ya guys. Saya akan ceritakan perjalanan dari mulai awal ya. Sekarang kita baru sampai, masih di Tiga Raksa ya. Nanti kemudian kita akan cerita dari mulai tol Balaraja Timur sampai nanti keluar di Pasar Boy ya, sampai ke rumah. Oke, saksikan terus. Ya, kita sudah masuk ke tol Balaraja Timur ya guys. Bisa dilihat ini tol baru ya. Yang sebelumnya bukan di sini arahnya. Tol Balaraja Timur. Antri dulu ya guys. Budayakan antri. Jangan lupa bawa air tolnya ya. Soalnya udah nggak ada yang cash sekarang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar jalannya, selamat sampai tujuan. Kita ambil yang arah Jakarta ya. Super. Kalau sebelah kiri itu ke Serang. Ini jalannya melingkar-melingkar kayak ular ya. Jadi mesti ekstra hati-hati, pelan-pelan aja. Nggak usah kencang-kencang. Yang penting fokus pada jalan ya. Sebentar lagi kita akan gabung ke jalan tol utama. Kasih sen kanan ya. Jalanan cukup lenggang ya guys, jadi mesti ekstra hati-hati. Sampai jalur tengah aja ya.
perjalanan kurang lebih nanti kita akan tempuh sekitar 1,5 jam Pak ya. Kalau lancar ya, Jakarta itu sendiri lah ya. Kadang bisa 1 jam, kadang bisa 1,5 jam, kadang bisa mungkin 3 jam. Makanya mudah-mudahan hari ini lancar terkendali karena ini kan hari Minggu ya. Hari Minggu biasanya lancar, kecuali besok ya, hari Senin hari kerja itu pasti akan macet lagi. Ya, kita sampai di gerbang tol Cikupa. Gerbang tol Cikupa. Tap lagi nih guys. Kadang suka aneh juga ya, ada yang jualan di tol. Sekali. Minum dulu ya guys, ini ditemani kapal api supaya nggak ngantuk ya, karena kalau misalkan macet waduh bisa ngantuk ya. Makanya kita minum kopi hitam untuk laki-laki sejati. Kita ngetap lagi guys. Oke, hijau. Lanjut. Keluar gerbang tol Cikupa. Lanjut ya guys. Akan melewati gerbang tol atau akan melewati daerah Serpong ya. Tetap kita di jalur tengah aja guys, biar kita kasih jalan untuk orang-orang yang memang ingin jalan cepat. Ya, sebentar lagi kita exit ke tol Bitung ya. Tapi
kita lanjut ya, karena tujuan kita bukan untuk ke kawasan Raja Manis. Tujuan kita adalah ke sekitaran gerbang tol Pasar Rebo ya, Jakarta Timur. Nah, orang tua saya ada di daerah Kampung Makassar di Jakarta Timur juga ya guys. Ya, nampaknya di depan ada perbaikan jalan ya guys. Ini di kilometer 25 tol Serang Jakarta. Jadi hati-hati ya, takut nyempitan jalan di sini. Kita jadinya masuk ke jalur cepat nih ya, karena jalur cepatnya lagi diperbaiki. Cuaca cukup mendung ya, cuacanya cukup mendung di sini. Kita masuk ke daerah Karawaci, Supermall Karawaci. Kalau mau ke Supermall Karawaci ambil kiri ya. Kita masuk ke kawasan Karawaci ya, di sebelah kiri itu Supermall Karawaci, dan depan kita akan melewati daerah Serpong. Yang rumahnya di Serpong ya belok kiri. Ya guys, ada yang mau pindah jalur ke sebelah kanan. Mudah-mudahan aja nggak macet ya. Ini banyak truk-truk muatan apa kali ini? Pasir atau tanah urukan ya, tanah urukan sih ya. Kalau dari model-modelnya ya. Ya, kita lanjut ke Kembangan Lingkar Luar Kebon Jeruk. Ya, kita masuk ke daerah Karangtengah Ciledug Cipondok ya. Nanti kita akan keluar di daerah Kembangan ya, untuk potong jalan ya. Jadi kalau mau ke Pasar Rebo kita keluarnya dari Kembangan ya. Tapi kalau misalkan kita mau lewat Halim, itu kita lurus aja, jadi masuk ke tol dalam kota.
Jalanannya agak bergelombang. Sekarang ambil jalur kiri ya, karena kita akan masuk ke untuk keluar Kembangan. Kita motong jalan ya. Ini dulu kalau saya kerja di kebun jeruk, sini juga jalannya ya, tapi pakai driver. Dulu kerja di ini perkantoran Intercon Plaza di daerah Boya. Lanjut. Lingkar luar Jagorawi ya, masuk ke sebelah kanan. Ini sini kadang suka ketukar aja ya, padahal kalau ke kiri itu ke Soekarno Hatta. Lebih jauh, susah itu kalau udah ke sana yang sasar ya. Masuk terowongan guys, belokan pelan aja. Pelan. Ini belokannya tajam sekali ya, kayak ular, rengkel merengkel.
Ya, yang sebelah kanan rusak ya, jadi kita mau nggak mau di belakang truk ini. Sebenarnya kalau di jalan males ya, kalau misalkan di depan kita tuh ada mobil truk kayak begini ya, yang tinggi kayak gini, males. 15.000 numpang lewat doang. Kencang sekali tuh. Khususnya mobil BMW ya depannya. Tancap. Kita masuk ke daerah Meruya Selatan. Ya, perjalanan masih lenggang ya. Masih bisa 80 sampai 100 km per jam. Kita lanjut ya, ini terlihat ada kereta LRT di atas ya, proyek DKI Jakarta. LRT ini dibuat yaitu untuk mengatasi kemacetan di Jakarta ya, cuman ya kurang begitu tahu juga ya apakah cukup efektif atau tidak, mengingat ya sekarang lenggang karena memang sedang masa COVID-19 ya, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang mereka merumahkan pekerjaannya ya, atau meliburkan pekerjaannya, atau juga ada yang sistemnya itu kerja di rumah atau work from home, WFH. Jadi belum ketahuan ya apakah ini tidak macetnya itu karena LRT atau memang karena COVID. Yang jelas saat ini ya, semua perusahaan, semua orang tentunya menjaga jarak dan juga membatasi untuk bepergian ke daerah-daerah terutama yang memang memiliki kasus COVID tertinggi ya, atau masuk ke zona merah. Dan DKI Jakarta sendiri ini merupakan daerah zona merah, termasuk Kabupaten Tangerang ya, tempat saya tinggal juga sama ya, zona merah. Jadi kita keluar dari zona merah masuk ke zona merah. Oh no!
kalau Jakarta ya dari dulu terkenal dengan macetnya ya, karena memang merupakan pusat ibu kota Indonesia. Makanya pemerintah sekarang itu sedang berwacana juga untuk memindahkan ibu kota negara itu ke daerah Kalimantan supaya tidak terjadi kepadatan seperti yang sekarang ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan berpindahnya ke Kalimantan, daerah Kalimantan menjadi daerah yang berkembang pesat sehingga pertumbuhan ekonomi bisa diraih sesuai dengan target ya guys. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia tentunya selalu berdoa yang terbaik ya. Mau siapapun juga presidennya, ya kita harus dukung ya, karena kalau misalkan sudah terpilih ya itu berarti memang Tuhan atau Allah itu sudah mempercayakan negara ini kepada si pemenang. Jadi tidak perlu kita marah-marah kemudian membuat kerusuhan supaya ibaratnya pemerintahan yang sekarang itu terlihat jelek ya. Itu kurang bagus ya sifat seperti itu. Jadi kalau misalkan masa kampanye bolehlah ya kita saling gontok-gontokan, saling mengunggulkan gitu. Tapi kalau misalkan udah ada yang menang ya kita dukung bareng-bareng. Dan juga tidak karena nih kan ada suaranya. Oke lanjut ya, situasi jalan saat ini masih lenggang. Bisa dilihat mungkin ini jaraknya ya sekitar 40 meter 1 kilo antar kendaraan. Pantang terus. Kita udah masuk ke daerah pusat perkantoran ya, daerah pusat perkantoran di sekitaran mana ini? Cilandak ya, udah masuk ke daerah Cilandak belum ya? Sepertinya sih udah masuk. Ya ini kita di daerah gerbang tol Pondok Pinang. Pondok Pinang nih masuk ke daerah mana ya? Jakarta Selatan apa Jakarta atau Tangerang Selatan ya? Ya kalau penasaran boleh dibuka Google-nya atau map. Ini perjalanan kita masih jauh. Kurang lebih mungkin sekitar berapa 40 menit atau setengah jam ya. Bisa dilihat ini terbentang ya jalur LRT. Depan merupakan stasiunnya, nah di depan tuh ya bisa dilihat di atas itu stasiun LRT apa MRT sih, kadang suka bingung juga tuh. Ya bagi teman-teman yang tahu mungkin perbedaan LRT atau MRT, boleh di share ya atau komen di channel saya di bawah. Yang jelas tujuannya sama ya, kereta cepat juga mungkin.
Jalanan udah mulai merayap nih. Biasa ya kalau udah mendekati daerah-daerah pusat perbelanjaan, pusat-pusat hiburan, ya begini ya, adat merayap. Ini daerah-daerah Cilandak, daerah Pondok Indah, pastinya ramai sekali ya guys. Buat teman-teman yang rumahnya di daerah Pondok Indah atau daerah Cilandak ya beruntung ya, karena daerah itu merupakan daerah termasuk daerah elit yang mungkin harga tanahnya sekarang udah bermiliar-miliar ya. Ini saat ini kita berada di jalan tol layang ya, di atas. Harusnya udah nggak macet ya guys, karena kan ini udah banyak jembatan tol layang seperti ini ya. Harusnya udah mulai nggak macet. Tapi sekarang kan zamannya sudah berubah ya. Sekarang yang punya mobil makin banyak dan cara mendapatkannya juga bisa lebih mudah ya. Kadang DP ada yang 5 juta, 10 juta itu udah bisa bawa mobil baru ke rumah. Nah, kalau dulu mungkin bisa dihitung ya, hanya orang-orang yang berduit aja gitu yang punya mobil. Tapi sekarang mah dengan gaji UMR aja udah bisa ya ngedit kayak mungkin mobil Alia ya, bahkan mobil-mobil yang mahal pun ya banyak juga yang beli ya, karena dengan sistem kredit ini. Ya plus minus lah ya, ada untung ada ruginya juga. Ya untungnya kita menjadi lebih mudah ya untuk mendapatkan kendaraan nyaman kita. Kemudian kerugiannya ya jalanan makin lama semakin macet. Jadi kadang kita malas juga ya keluar ke sana ke sini punya mobil, tapi jalanannya macet, malas juga ya. Di ujung-ujungnya ya motor lagi. Apa karena ya kalau macet itu bensinnya lumayan juga ya guys. Kalau mobil, kalau motor ya aman lah ya, masih bisa nyelip lah. Kalau mau ke kantor atau mau kemana juga. Tapi sekarang juga udah banyak ya moda transportasi umum dari pemerintah yang anti macet katanya, seperti busway, LRT. Ya banyak juga para penduduk atau warga sekitar yang memanfaatkan fasilitas dari pemerintah tersebut. Saya kira sih bagus ya, bisa kita acungkan jempol buat pemerintah, baik itu pemerintah DKI maupun pemerintah pusat. Karena tanpa ada persetujuan dari pusat ya, di daerah juga mau ngomong apa ya, karena sumbernya kan dari pemerintah. Dan jangan lupa ya untuk para pejabat juga bahwa mereka bisa seperti sekarang itu karena rakyatnya, karena warga negaranya ya. Melalui pajak akhirnya ya adalah pendapatan negara gitu ya. Makanya diusahakan ya pendapatan negara itu yang dari pajak itu tolong digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah ya guys. Oke, kita lanjut. Ini kita udah masuk kemana nih? Oh, sekitaran Pasar Minggu ya. Kita masih lanjut
ya kita keluar nanti di sekitaran Cijantung. Sebenarnya saya ke jalan tol sini itu jarang ya. Kalau dulu tahunya tol dalam kota aja gitu, nggak tahu kalau misalkan bisa ke Jakarta Timur melalui jalur dari Kembangan ini gitu. Ya pertamanya tahunya sih diajak mertua juga ya. Dia mau ke kebun raya, mau ke kebun Ragunan, kebun Marga Satwa Ragunan ya. Jalannya lewat sini nih. Ya mulai dari situ akhirnya saya pikir mendingan kalau ke rumah orang tua di Kampung Makassar lebih baik lewat jalur sini ya. Lebih cepat, kemudian gak macet juga, meskipun memang dari jarak sebenarnya lebih jauh dan juga dari segi biaya lebih mahal ya. Oke, sebentar lagi kita akan masuk, makanya belok kiri ya, akan keluar ke daerah atau ke exit tol Cijantung menuju Kramat Jati Cilegon. Bisa dilihat di atas ya. Jadi perkiraan saya ternyata meleset ya, perkiraan 1,5 jam. Ini kita 1 jam udah sampai ya di exit tol Cijantung atau Pasar Bo, daerah Pasar Bo. Kita lurus aja, pelan dikit, kurang kecepatan. Ya kalau ke kiri itu RSUD Pasar Bo, kita lurus aja ya guys. Lampu merah ya. Nah di depan ini mobil Wuling ya, mobil Cina ya. Ini mobil masuk ke Indonesia sekitar 2 tahun atau 1 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu udah ada gitu. Termasuk di tempat kerja saya juga mobil operasionalnya untuk para manajer itu diberikan fasilitas Wuling Convair S. Nah, si ibu, kasihan juga si ibu nih. Kasih deh. Lama juga nih ya lampunya ya. Lampunya lama juga. Kadang sebenarnya kalau misalkan ada yang ngemis di jalan gitu, sebenarnya pingin gitu masih ya. Cuman sekarang itu rada-rada sulit juga membedakan antara memang yang benar-benar membutuhkan dengan yang pengemis terorganisasi ya. Jadi beberapa mungkin di televisi ya suka ada juga tuh. Jadi pengemis ini kadang mereka terorganisir ya. Jadi semacam ada pengelolanya, kemudian nanti setor ke pengelolanya ya. Jadi yang dia dapatkan mungkin nggak sebesar
dengan kenyataan mereka dapat. Ya. Jatuh ya guys, kaget, kirain kenapa ya. Jadi contoh misalkan dapat 100.000 ya, nah, mereka mesti store mungkin sekitar 80.000, dia cuma dapat 20.000. Kasihan ya. Jadi mau ngasih tapi kita juga ini bener nggak sih gitu kan, miskin atau pengemis, atau sebenarnya cuman mungkin malas kerja dan sudah nyari kerja kemana-mana susah, akhirnya mendingan ngemis aja gitu. Bahkan ada beberapa di berita juga ya, yang ngemis itu justru mereka dapat penghasilan sampai 20 juta gitu ya, 5 juta sehari. Wow, kita yang kerja ya banting tulang dari pagi sampai malam ya dapat mungkin sekitar 5 juta juga sebulan. Ini kalau pengemis ya bisa satu bulan bisa nyampe 10 juta 20 juta lah. Kalah kita ya gaji pekerja swasta ya sama pengemis. Ya, kita sampai di Pasar Bo. Pelan-pelan, hati-hati karena ini banyak angkot yang ngetem ya. Oke, kita lanjut. Apa ya? Banyak jajanan di sini ya, tapi bingung mau beli apa. Beli mangga di depan.
Aduh, gelap sekali ya. Lihat nggak? Ya, lihat aja ya penonton mah ya. Sambil ini daerah Pasar Induk Kramat Jati. Aduh, macet ya, udah biasa sih sebenarnya mah daerah-daerah sini mah daerah macet memang. Kenapa? Karena ya jalanannya sempit, kemudian juga banyak para pedagang juga di sini. Itu yang bikin macet ya. Kayak saya tadi sebenarnya tuh bikin macet ya, nggak boleh kita beli di jalan kayak gitu. Tapi mau gimana lagi? Bagus-bagus sih ya buahnya. Cuman tadi lupa juga tuh nggak ditawar lagi ya. Aturan mah ditawar lagi gitu ya, 3 kilo 50 gitu. Udah kayak orang kaya aja ya. Tawar-tawar langsung beli-beli aja. Tapi nggak apa-apa ya guys. Kita beli sesuatu buat orang tua tuh insya Allah berkah. Kita kalau orang tua kita senang ya insya Allah. Kalau masalah duit bisa dicari, tapi kebahagiaan orang tua itu susah sekali ya. Mudah-mudahan aja senang ya. Sebentar lagi sampai ya di daerah tempat tinggal orang tua saya di Kampung Makassar. Kita bisa lihat ini kita belok kiri ya, belok kiri, hati-hati, siapkan receh. Oke, kita ikutin mobil Kijang Innova yang di depan, dia juga sama ya mau belok kiri juga. Oke, rapat terus. Sebentar lagi sampai ya guys. Numpang parkir dulu di sini ya, karena di dekat rumah orang tua nggak ada parkiran. Kita numpang sini. Maju pepetin kiri aja.
Ya. Oke bos, terima kasih. Ya alhamdulillah ya teman-teman, sudah sampai di Kampung Makassar, di tempat tinggal ibu dan bapak saya ya. Udah lama sih, udah sekitar 3 bulanan ya belum ketemu lagi. Dan sempat juga orang tua saya pulang kampung ya. Basah ini kopinya. Kita pasangnya kopi. Sampai alhamdulillahirobbilalamin pada sehat-sehat semuanya ya. Hai, welcome back to Igit Mania Channel ya. Alhamdulillah acara pindahannya udah selesai ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita kembali ke rumah, kembali ke daerah Tangdang ya, Tiga Raksa. Oke, itu aja mungkin ya. Mudah-mudahan dalam perjalanan kali ini kita diberikan keselamatan dan sampai ke tujuan tepat pada waktunya ya. Perkiraan sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Oke, itu aja. See you, bye-bye. Nah, kita keluar dari daerah Kampung Makassar menuju ke Jalan Raya Bogor Kramat Jati. Suasana di hari Senin ini ya, kalau di sini masih lancar nih. Nggak tahu kalau di jalan nanti ya, di perjalanan mungkin di tolnya mudah-mudahan lancar juga ya guys. Dan tetap stay di Igit Mania Channel.
Ya, sebentar lagi kita bergabung ke Jalan Raya Bogor, Kramat Jati. Jangan lupa pelan-pelan aja ya. Lanjut. Ya, saya cukup mengenal ya daerah Jalan Kramat Jati ini ya, karena dulu sempat juga jalan kaki ya. Waktu dulu masih mencari pekerjaan, jalan kaki ya guys. Ya ada kenangan capeknya lah ya di sekitaran Jalan Raya Bogor ini. Oke, lanjut. Ya guys, bertemu kembali. Nah, sekarang kita masuk ke gerbang tol Gedong 2 ya, Pasar Bo. Mulai masuk tol. Jangan lupa siapkan ekolnya, tempel. Ya, lanjut. Santuy aja ya. Bismillah. Dalam setiap perjalanan kita jangan lupa sertakan Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita selalu diberikan keselamatan dari awal perjalanan sampai di rumah tujuan. Ya, tetap bersama saya. Ya, ini udah mulai sore ya, sekitar jam 4. Jalanan ramai lancar. Bisa dilihat. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menemani saya dan view perjalanan saya dari Tangerang Tiga Raksa ya, sampai ke Jakarta Timur, Kampung Makassar. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, share, dan subscribe video channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat channel. Mungkin itu aja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.